Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Adabus Sibyan. Kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu poin nomor 7. Min adabis sibyan ma'allahi ta'ala hifdzu sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna wa ma'rifati ma'naha. Di antara bentuk adab seorang anak kepada Allah adalah menghafal sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Ya, berapa? 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu ya. Itu namanya sifat apa? Sifat wajib 20. Itu wajib dihafal ya. Siapa yang hafal tunjuk tangan? Yang hafal tunjuk tangan, yang hafal. Hah? Santri hafal? Hafal ya? Iya, kalau santri wajar hafal ya. Di sini ada yang hafal? Enggak? Hah? Wajib hafal ini ya. Kalau enggak hafal, yang dosa siapa? Orang tua ente, yang dosa bapaknya, itu ya. Karena ada beberapa perkara yang wajib diajarkan orang tua. Tulis nomor 1, yang wajib diajarkan orang tua. Yang pertama apa? Ya, diajarkan sholat. Gimana sholat? Berapa rukun sholat? Gimana tata cara sholat? Itu wajib tuh orang tua ngajarin. Ya. Yang kedua, wajib ngajarin Al-Qur'an. Ya, wajib. Orang tua ente ya nyekolahin ente, masukin TPQ, TPA biar bisa baca Quran. Karena sholat bacanya Quran. Yang ketiga, wajib mengajarkan sifat-sifat Allah. Yang berapa tadi? 20. Wajib tuh. Ya. Kemudian yang keempat, wajib mengajarkan ya, sifat yang wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat yang wajib bagi Rasul? Berapa sifat yang wajib bagi Rasul, Rehan? 4. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ulang apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu nanti kita bahas insyaallah ya. Tuh, kita wajib tahu. Ya. Kemudian yang nomor 5, wajib mengajarkan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang keempat, bayar zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, pergi haji jika mampu. Terus yang keenam, kewajiban orang tua ngajarin rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab. Keempat, Rasul. Kelima, hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Yang nomor 7, wajib orang tua mengajarkan nama-nama malaikat. Berapa malaikat yang wajib kita tahu? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan,
Ridwan Kamil. Ridwan Malik ya, Ridwan Kamil, Ridwan Malik ya. Ustaz kalau Malik Ridwan bagaimana? Ditukar gitu, Malik Ridwan gitu. Ya boleh aja ya. Gitu. Ya, berapa tuh? 10. Wajib tuh. Kemudian nomor 9. Wajib orang tua mengajarkan 25 nama Rasul, Nabi dan Rasul ya. Tuh, wajib mengajarkan 25 dari Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak Nabi yang namanya Nabi Ishak? Ada nggak Nabi Ishak? Siapa Nabi Ishak? Nabi Ishak siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak yang terkenal, namanya siapa? Ismail dengan Ishak. Berarti Ishak bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Ada lagi namanya Nabi Ilyas. Tahu Nabi Ilyas? Ada lagi namanya Nabi Daniel. Tahu Nabi Daniel? Gak tahu ya? Iya, karena gak wajib orang ketahui. Selain 25 Nabi Daniel dan nabi-nabi yang lain itu gak wajib orang tahu. Mau tahu boleh, gak tahu gak apa-apa. Tapi kalau yang 25 wajib tahu. Bahkan dulu saking wajibnya ada yang bikin nyanyian, dibikin lagu. Adam, Idris, Nuh, Soleh gitu. Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman gitu ya. Terus tuh. Ya, makanya itu kita wajib hafalkan itu ya. Apalagi yang wajib diketahui diajarkan orang tua kepada anaknya. Berapa tadi? 9. Yang ke-10 tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu wajib tuh. Dulu kalau saya masih MI itu diajarin sama guru saya. Penghulu kami Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah yang mulia, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah dan dikuburnya pula di Madinah gitu. Jadi biar anak kecil tuh apal dibikin lagu. Kalau sekarang lebih gampang lagi kan? Ya, gimana anak-anak Nabi lagunya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Oh, lagunya Fahri hafal banget tiap hari lagunya itu lagi gitu. Nggak apa-apa. Cuman jangan itu mulu, kalau udah hafal kan ganti, karena kewajiban kita ngajarin orang bukan cuma nama anak-anaknya Nabi, ada istri Nabi, ada paman-pamannya Nabi, ada sahabat-sahabatnya Nabi, itu ajarkan semua itu. Ya. Itu baru pemahaman yang global tentang apa? Tentang ya hal yang wajib diajarkan bagi anak-anak. Gitu. Bagi anak-anak. Ya. Makanya tadi hifzu sifatillahi ta'ala, ya, menghafal sifat-sifat Allah, ya itu termasuk bagian dari adab kita kepada Allah. Ya. Wa asma'il husna, dan juga menghafal daripada nama-nama Allah. Yang ngaku cinta Allah tapi nggak hafal nama Allah. Nah, ya. Ya, berarti belum cinta betul sama Allah. Ya. Dulu Habib Muntir pernah tuh diceritakan tentang beliau. Yang cerita abangnya, Habib, siapa abangnya? Habib Nabil Al-Musawah. Habib Muntir tuh dulu surat yang pertama beliau hafalkan diantaranya yang sangat beliau suka itu surat Muhammad katanya. Jadi bukan surat Yasin, bukan Al-Baqarah, bukan Tabarok, tapi surat Muhammad. Kenapa? Ada nama Nabi Muhammad di suratnya itu. Ya. Jadi kalau orang benar-benar cinta pasti dihafal. Orang benar cinta pasti diingat. Makanya modal belajar yang paling besar bukan pinter tapi cinta. Orang kalau sudah cinta dengan sesuatu pasti dipelajari. Orang kalau sudah cinta dengan sesuatu pasti diikuti. Makanya yang kita minta sama Allah biar kita cinta sama ilmu, biar kita belajarnya enak. Ya, kayak kemarin tuh santri pergi ke book fair ya. Kenapa kita mau ke book fair? Karena kita cinta dengan ilmu.
Ciri cinta sama ilmu orang beli buku. Ciri cinta orang sama ilmu ngaji nggak pakai disuruh tuh cinta sama ilmu. Kalau orang sudah mendapatkan cinta ilmu, wah nikmat di hati rasanya. Kalau kita dapat sepotong ilmu, walaupun sepotong ilmu. Dan yang membuat orang besar itu bukan kecerdasan, bukan kepintaran saja, tapi apa? Cinta. Karena orang kalau cinta istiqomah, kalau nggak istiqomah berarti tanda belum cinta. Minta sama Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berikanlah hamba berikanlah hamba hubbak, cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, cinta kepada orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada satu amal yang mendekatkan diri hamba kepadamu tuh. Ya. Jadi kita minta apa tuh? Cinta. Ya, modalnya cinta. Kalau cinta pasti apal. Ya. Nanti kita dikit-dikit nyicil tuh ya, ngapalin Asmaul Husna. Ada yang hafal Asmaul Husna sini? Tunjuk tangan, 50.000 boleh? Boleh. Santri lah nunjuk aja santri. Boleh nanti kalau mau ya. Santri kalau mau nanti setoran hafal Husna boleh Asmaul Husna ya. Langsung ke saya, nanti saya kasih ya, 500, 5.000 ya, 50.000 ya, wa ma'rifati ma'naha, dan juga bukan hanya sekedar tahu hafal, tapi kalau bisa paham maknanya gitu ya. Coba saya tes satu-satu ya. Nama Allah ada berapa nama Allah? 99. Rehan yang paling gampang, apa arti nama Sobur? Sobur apa artinya? Sobur apa artinya? Sabar, cakep tuh. Sobur udah dikasih modal, sobur diganti aja jadi sabar kan gitu. Yang maha penyabar punya yang ini kebanyakan nonton YouTube begini nih. Sobur yang maha penyabar, Rohman yang maha pengasih, Rohim yang maha Gofar apa Gofar? Yang maha mengampuni. Gofur sama gitu. Ya, Tawwab. Aziz apa Aziz? Oh, yang maha perkasa tuh pelajarin. Ya. Gitu. Jelas ya. Jadi kita menghafalkan nama Allah dan memahami akan maknanya. Bahkan dulu saya waktu sekolah di MTS Fathahilah tuh diajarin tuh Asmaul Husna. Faman ahsaha dakhalal jannah. Dalam riwayat, siapa yang menghafalnya maka masuk surga. Wow, semangat kita. Masuk surga cuma modal apa tuh? Hafal Asmaul Husna doang, masuk surga. Kita hafalin. Ya nas'aluka ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul abur razzaq fattahul alim, sampai selesai itu dihafalin. Cuman modal apa? Siapa yang menghafalnya masuk surga. Alhamdulillah apa tuh ya. Alhamdulillah. Tapi orang kita biasanya ngapalnya pakai lagu. Kalau nggak pakai lagu lupa tuh ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting hafal. Ya tuh prosesnya tuh. Makanya untungnya kita masuk SMP MTS itu yang begitu-gitu apa? Ya. Ada yang MTS, tunjuk tangan yang MTS ya. Atau SMP semua di sini MTS. Yang tinggi tunjuk tangan yang tinggi coba. Yang nyantri nggak usah. Santri nggak usah. Satu doang. Yang lain SMP semua. Iya. Apa SD masih? SMP SMK. Oh SMK iya tuh. Dulunya SMP-nya di mana? Oh iya. Tuh. Dihafalin tuh. Kalau kita masuk MTS nih pasti wirid sholat apal karena ada ujiannya. Doa
habis sholat apal. Karena ada ujiannya, praktek sholat, praktek nyolatin jenazah, semua tuh. Ya. Nah, itu pentingnya kita sekolah agama nih biar jadi anak muda jangan sampai awam sampai agama, diajak sholat jenazah ruku dia. Kan kebangetan sholat jenazah pakai ruku. Ya, Allahu Akbar. Di ruku begini lah. Ya, yang namanya sholat jenazah nggak pakai ruku, karena saking awamnya nggak pernah sholat jenazah sama sekali. Baru tumin sholat jenazah, pas imamnya takbir kan kedua kan takbir 4 kali kan, Allahu Akbar di ruku. Lihat temenin lah, kok nggak pada ruku ini? Ini gara-gara awam. Ya. Bahkan pernah saya temuin ada orang anak muda gini nih, lagi baca maulid, selesai maulid mahal qiyam sallallahu ala Muhammad, kagak pada diri, diduduk aja lah. Kok duduk aja nih? Baru diri, baru pada diri. Ternyata nggak tahu mahal qiyam tuh. Ya. Kita jangan lihat di sini, kalau di sini mah orang baik semua insya Allah, orang tahu agama semua. Lihat di tempat-tempat yang jauh dari agama, gitu. Makanya dulu nih sekolah cuma 2, ada SD sama diniyah. SD sama diniyah, pagi sampai siang ngaji belajar di SD, siangnya diniyah belajar nahwu shorof, belajar imla, belajar khot, belajar Al-Quran, hadis, belajar akidah akhlak begitu. Ya. Ini buat anak-anak muda zaman sekarang perlu kita pelajari. Kalau sekarang kan di SMK berapa kali belajar agama? Seminggu sekali, bener gak? Seminggu sekali. Mau belajar apa? Agama tuh ilmunya banyak, ada fikih, ada akidah, ada tasawuf, ada adab, ada Quran, ada tahsin, ada tahfiz dan lain sebagainya. Seminggu cuma 1. Ya. Belajar apaan kita? Maka wajib kita kalau emang di sekolah nggak dapat pelajaran agama, wajib ngaji. Malam Selasa ngaji di Nurul Zolam, fikih. Ya. Malam Sabtu juga apa? Adab. Ya. Malam Minggunya adab di sini ngaji dan sebagainya itu. Ya. Jangan sampai jadi anak muda awam sama ilmu agama. Dan juga tadi kembali lagi, agama itu praktek, bukan sekedar teori. Ya. Ada orang mondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kagak bisa doa habis sholat lah. Wirid harus fasih. Ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil ali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannatad daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Tuh, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddan lima qadait wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Jadi sebagai seorang muslim kita harus fasih dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, gitu. Termasuk doa, termasuk zikir harus benar, harus fasih. Terlebih yang nyantri, gitu. Ya, jelas. Dulu kita di Fatahillah dipelajarin, diajarin tuh. Saya belajar bahasa Arab pertama kali langsung apalin 40 kosakata tuh, 40 kosakata. Yang nggak hafal diketok pakai penggaris sampai patah penggaris. Nggak hafal, ketok tangan sini, tok, ganti penggaris baru. Kalau belum patah masih terus. Tuh. Ya. Dulu tuh cerita dulu aja. Artinya apa? Ya, zaman dulu itu orang SD belajar nahwu shorof, SMP belajar nahwu shorof. Zaman sekarang udah merosot. Ya. Pendidikannya udah merosot, moralnya sudah merosot, akhlaknya sudah mulai merosot, ya. Itu nggak lain kenapa nih? Ya, gangguan kita. Ya. Banyak tontonan ya yang tidak mendidik gitu. Ya. Banyak tontonan yang tidak mendidik gitu. Bukan handphone yang salah, kitanya yang gampang gitu, terbuai dengan nih dopamin ya, kesenangan sesaat itu ya. Makanya ada orang matanya jereng gara-gara main HP gitu ya. Padahal aplikasi filter tuh ya. Oh jangan main HP tuh, lihat matanya jereng itu, bagus juga tuh. Nah, jadi hadirinnya, jadi
kita harus menghafalkan yang namanya sifat 20 dan asmaul husna. Kemudian apa lagi? Adab kita sama Allah, hifdzu arkanil islami wa arkanil imani, yaitu menghafal rukun Islam dan rukun iman. Ya. Coba besok ente praktekin tuh, ente ke sekolah-sekolah, ente lihat, tanya teman-teman ente, apal nggak rukun Islam? Nah ini masalahnya. Ya. Ini mungkin kalau saya tes juga mungkin ada juga mungkin yang bingung kan? Ya. Karena memang zaman sekarang Allah dah ya. Kalau zaman dulu ya, kesibukan orang sedikit, mainan orang dikit. Kalau sekarang kan mainannya banyak, ya sehingga orang nggak lagi fokus dengan agama, gitu. Nah, makanya teman-teman harus betul-betul menguasai ilmu-ilmu dasar. Nah, makanya saya baca kitab ini, buka kitab ini biar apa tuh? Biar pemahaman kita dari bawah nih, biar pondasinya kuat ya. Jangan sampai udah ngaji tinggi tapi rukun Islam nggak apa. Nanti habis ngaji tes satu-satu ya. Rukun Islamnya apa? Rukun imannya apa? Dan makna-maknanya apa? Ya. Jangan takut ya. Salah kagak remedial, nggak aman. Ya. Salah nggak disetrap, nggak aman. Ya. Kemudian yang ke-9 di antara adab kita kepada Allah, min ma'rifatu af'alillahi ta'ala wa ni'amihil 'azimati 'alaina. Kita sebagai seorang hamba harus kenal perbuatan Allah dan harus tahu nikmat-nikmat yang besar dari Allah. Karena ri'anna ma'rifatan ni'mati tuaddi ila ma'rifatil mun'im, karena mengenal nikmat itu membuat kita mengenal yang memberi nikmat. Kita harus tahu nih teman-teman. Cara orang biar gemar bersyukur kepada Allah, biar gemar ibadah adalah harus tahu siapa yang ngasih nikmat kita. Ya. Di dalam surat Ar-Rahman kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di situ Allah sedang menunjukkan nikmat-nikmatnya sama kita, baik nikmat yang besar maupun nikmat-nikmat yang halus, agar kita bersyukur kepada Allah. Ya. Ini kan banyak orang sekarang itu nggak mau sholat karena nggak tahu bahwasanya sehat milik Allah. Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih rezeki Allah. Ditinggalin Allah, dia nggak sholat, nggak ibadah, akhirnya apa? Akhirnya hidupnya padahal hidup gampang, hidup tuh mudah. Yang bikin susah hawa nafsu. Hidup tuh gampang, hidup itu mudah. Masuk surga gampang, selama tidak ada hawa nafsu. Kan yang bikin kita susah masuk surga, pengen main HP, pengen maksiat. Itu kalau nggak ada hawa nafsu, udah manusia surga semua. Gitu. Makanya ujian buat para santri nih di pondok, mobil khususnya. Ya, apa ujiannya? Nomor 1 handphone. Gitu. Padahal manusia nggak main handphone mati nggak? Kagak mati, nggak ada yang mati. Gitu. Ya, kemarin saya nggak bikin status tuh, ya 2 hari per sehari ya. Ditanyain guru kenapa gitu. Nggak kenapa-napa, kenapa emang? Soalnya kalau orang biasa bikin status, nggak bikin status aneh gitu ya. Ini guru kemana nih ya? Nggak apa-apa, nggak main WA juga nggak mati. Gitu. Kalau bukan karena kasihan sama teman-teman, saya nggak main WA beneran. Karena kasihan orang mau ngundang, orang mau WA, orang mau ini dan sebagainya kan gitu. Kalau setiap orang mesti ngadep ke saya, ketemu langsung, ya saya juga capek gitu. Kadang kan enaknya cukup laporan di mana? Di WA itu. Ya. Jadi nggak ada WA nggak mati. Dulu orang tahu, saya ingat banget, belum ada WA masih SMS, mati nggak? Nggak mati. Ada game juga sama game. Orang nggak main game mati nggak? Nggak mati. Mobile Legends-nya misalnya kalah gitu, mati nggak? Nggak mati. Nih, didik hawa nafsu. Dengan cara apa ngedidik hawa nafsu? Puasa. Puasa apa ya? Puasa sunnah gitu. Masih muda-muda nih, didik dengan puasa. Gitu. Biar nanti kalau ada tawaran maksiat, ente bisa ninggalin tawaran maksiat. Karena akhir zaman nih, ya. Yang namanya maksiat itu kayak orang dagang. Maksiat udah kayak orang dagang. Ada orang ngobrol maksiat. Asal punya duit waktu kosong nggak selamat udah. Ya. Mobil khusus orang yang punya handphone. Ente buka TikTok, ada gak maksiat?
Facebook ada nggak maksiat? Instagram ada nggak maksiat? Bisa nggak ngelawannya? Bisa? Nggak, susah. Lawan pakai puasa. Puasa nggak mesti nahan makan nggak? Ente puasa medsos ada tuh, puasa medsos. Dulu saya sering latihan tuh. Aneh puasa sebulan nggak main Facebook, matiin Facebook, lock, kunci. Udah sebulan buka lagi, gitu. Ya. Jadi ini akhir zaman ini puasa makin banyak modelnya. Ada puasa nggak main Facebook, puasa nggak buka YouTube, puasa nggak buka TikTok. Itu kalau bisa antum riadoh latihan dari sekarang. Apalagi yang nyantri, kalau yang nyantri mah udah puasa terus insya Allah ya. Tuh. Nah jadi kembali lagi tadi, kita harus mengetahui nikmat agar kita bersyukur dengan yang memberikan nikmat. Ya, kenapa kita baik banget sama orang yang bagi kita duit tiap bulan, baik banget sama orang yang ngasih kita duit setiap minggu? Karena dia baik sama kita. Ya, kalau kata Gus Bah gini, kalau ada orang, misalnya Rehan dikasih kos-kosan Rehan, gratis, yang harusnya bayar 2 juta gratis buat Rehan. Ya, yang ngasih baik nggak? Baik. Bukan cuman kos-kosan, dikasih wifi gratis, kecepatannya 1000 giga, masya Allah. Download video tinggal klik langsung nyampe. Baik nggak tuh yang ngasih kuota? Bukan hanya dikasih tempat tinggal, wifi, makan minum dikasih. Kita kalau dikasih orang kayak begitu, ketemu orang begitu, pasti kita berterima kasih. Pasti apa yang disuruh kita kerja. Kenapa giliran Allah yang udah ngasih langit, bumi, matahari, bintang seisinya buat kita semua, kenapa kita nggak taat sama Allah? Kenapa kita lebih memilih untuk taat kepada makhluknya, padahal makhluk ciptaan Allah? Tuh. Ini pasti ada yang nggak sehat dalam akal kita. Nah kembali lagi tadi, kenapa orang nggak bisa berpikir cerdas dan berpikir benar? Karena hawa nafsu. Atau yang kedua, bisa jadi nggak, dia itu pinter, cerdas, nggak maksiat. Bisa jadi dia maksiat karena makanan. Karena apa? Makanan. Ini sumber nomor 2 orang bisa maksiat, bukan sekedar nafsu, makanan. Kalau yang kita makan haram, udah pasti mau nggak mau, suka nggak suka maksiat. Ya, ini survei udah membuktikan. Orang kalau makannya nggak bener, pasti mau nggak mau, suka nggak suka maksiat. Makanya, ya, saya kalau ngasih ke pondok, anak saya kan mondok, itu saya perhatiin betul duit yang saya kasih ke anak saya. Saya nggak mau tuh duit yang saya kasih ke anak saya tuh duit yang remang-remang, saya nggak bakal kasih. Kenapa? Karena berpengaruh dengan belajarnya dia. Mungkin jadi malas, mungkin jadi nggak semangat. Duit. Ya. Makanya tugasnya orang tua cariin rezeki yang halal buat anak. Berdarah-darah nggak apa-apa, yang penting duitnya halal. Tuh. Makanya sekarang banyak maksiat. Kenapa? Karena banyak orang tua nyari rezekinya kagak halal. Kemarin tuh ya, duit berapa triliun tuh? 11 triliun dipajang tuh, Allah itu banyak banget itu. Tuh kalau buat konsumsi Majlis Nurul Ikhlas Al-Ikhlas nih kira-kira sampai tahun berapa kita ngaji? Sampai kiamat kurang sehari masih cukup tuh. Itu halal apa haram tuh? Duit haram kan? Jelas ya? Nah jadi kembali lagi tadi, orang kenapa nggak mau ibadah? Karena hawa nafsu. Yang kedua, bisa jadi bukan nafsu, tapi karena makanan yang haram. Ada lagi yang ketiga, dia bukan nafsu, bukan karena makanan yang haram, tapi bisa jadi yang ketiga orang maksiat apa? Gara-gara temen. Ya, gara-gara apa? Temen. Ini penting. Makanya di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menuntut kita, ya, itu punya orang tua yang soleh, nggak ada dalam Al-Quran Allah nuntut kita punya orang tua yang soleh, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita nggak bisa milih lahir dari rahim siapa, bapak siapa, ibu siapa. Tapi yang Allah tuntut nanti di yaumil kiamah, kalau kita punya teman yang jahat, nggak punya teman yang soleh, itu Allah tuntut. Bahkan di hari kiamat ketika orang masuk ke dalam neraka,
masuk dalam neraka. Ya. Ditarik dia sama temannya semasa di dunia, teman ngaji, teman taklim, teman mondok. Kebetulan teman ngajinya soleh. Contoh misal Ajis gitu kan, wah Ajis rajin ibadah. Ngelihat temannya di pondok, wah fulan nih, si tukang gosok gitu kan nih. Karena Ajis seorang soleh di pondok rajin ibadah, diselamatin tuh temennya dari neraka. Itulah keuntungan kita punya teman soleh. Jadi orang tua nggak bisa kita pilih, tapi teman kita bisa milih. Mau selamat, cari teman yang soleh. Apa ciri teman yang soleh? Bukan cuman pakai peci mulu, bisa jadi kang peci dia. Bukan ke masjid mulu, bisa jadi merbot di masjid mulu. Tapi orang yang betul-betul beriman. Apa sih ciri orang yang beriman? Yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin ibadah, jauh dari maksiat. Cari tuh, nah siapa di sini teman-teman yang soleh tuh, deketin, ya bi ya, itu siapa ya? Rapli, mana Rapli di belakang lo? Siapa teman yang Dapi, pegang Dapi, buntutnya sarungnya pegangin gitu. Wajib antum cari teman yang soleh, walaupun kita bejat, cari teman yang soleh, biar nyelamatin kita, gitu, ya, jelas, tuh, ya. Jadi intinya kita nggak dituntut kalau kita punya orang tua nggak soleh, tapi kita dituntut kalau nggak punya teman yang soleh. Cari teman yang soleh sebanyak-banyaknya, gitu. Biar nanti di hari kiamat kita bisa dapat syafaat dari teman yang soleh. Jangan cari teman buat minjem duit, ya. Nih kok tumben teman MI kok APWA gitu kan? Mau ngajak reuni kagak, ternyata ujung-ujungnya minjem. UUM berarti UUM ya, ujung-ujungnya minjem, atau UUD ujung-ujungnya itu jangan ya. Cukup kita mendapatkan syafaat dari teman kita, itu sudah cukup sebagai ganjaran atas persahabatan di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat dari saya. Pegang baik-baik, besok hafalkan Asmaul Husna, hafalkan sifat 20 ya. Yang hafal nanti saya kasih hadiah ya. Mau nggak saya kasih hadiah? Syaratnya udah hafal setoran. Nah, habis setoran baru dikasih hadiah. Uang ya, boleh juga uang, boleh hasil boleh. Kalau maunya uang boleh, Ustadz saya maunya uang boleh. Saya kasih uang 1.000. 1.000 uang bukan 1.000. Uang, yang penting uang gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir